Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat. Sesuai dengan judulnya, video kali ini aku ingin berbagi mengenai caraku mengatur keuangan di bulan Desember. Gak berasa banget ya teman-teman, kita udah ada di penghujung tahun. Sebelum aku buat budgeting, aku mau evaluasi dulu keuangan aku di bulan November. Nah, ini budgeting aku di bulan November ya teman-teman. Nah, ini aku mau hitung dulu kira-kira ada sisanya nggak ya untuk bulan November ini. Alhamdulillahnya di bulan November ini aku ternyata masih ada sisa untuk belanja bulanan sebesar 20.000. Terus ada juga sisa di uang jaga-jaga sebesar 20.000 juga, lumayan ya, alhamdulillah. Dan ternyata ada sisa juga di susu 4.000 rupiah. Nah itu sisanya, yang lainnya nggak ada ya teman-teman. Alhamdulillah bulan November ini aku masih ada sisa 44.000. Nah sisa ini aku mau masukin ke dalam saving challenge yang udah aku buat. Untuk saving challenge biasanya dananya dari sisa budgeting, atau aku juga dari dana tambahan yang aku dapetin kayak dari Shopee affiliate. Nah ini alhamdulillah bulan ini aku dapet segini, jadi ini nanti mau aku masukin ke dalam saving challenge. Gak berasa banget ya teman-teman, aku udah hampir 1 tahun untuk bikin saving challenge ini, dan emang pelan-pelan aja aku bikinnya, tidak ada target. Syukur-syukur nanti pas akhir bulan nanti dapat banyak. Nah ini untuk 2000-annya udah sebanyak ini. Ini aku belum hitung semua totalan berapa. Nanti aku pengen hitung ulang. Dan aku mau pisahin aja. Maksudnya aku mau tukerin ketika nanti sudah akhir tahun. Aku mau tukerin. Aku mau tambahin ke logam mulia kalau uangnya cukup. Ini udah sebanyak ini. Nanti aku pengen bikin videonya tersendiri ya teman-teman. Jadi jangan lupa ditonton. Selain 2000-an, aku juga ada saving challenge 20.000, dan ini memang belum terlalu banyak juga, tapi cukup lah, lumayan bagi aku yang sebelum-sebelumnya jarang menabung. Nah ini udah aku kalau untuk saving challenge 20.000 ini aku pakai kotak-kotak ini buat ketahuan aja berapanya kira-kira. Ini hari ini ada sekitar 7 lembar. Nah ini aku langsung aja aku masukin ke dalam binder ini. Nanti pas akhir bulan aku pengen hitung ulang dan aku pengen ganti aja uangnya. Aku pengen beliin ke logam mulia buat tambah-tambah tabungan abang di Dana di cafe nanti. Lumayan banget, selama 1 tahun ini aku bisa nabung, yang sebelum-sebelumnya aku gak pernah nabung. Dan ini ada saving challenge 10 juta dan ini gak berjalan ya teman-teman. Ternyata dananya gak cukup, ya udah gak apa-apa. Ini cuma berjalan sampai di angka 5 juta aja. Lanjut aku stop, nanti aku mau coba lagi mungkin challenge yang lain. Selesai evaluasi budgeting bulan November, langsung aja aku bikin budgeting bulan Desember. Untuk budgeting biasanya aku memang pas awal-awal akhir-akhir bulan pas mau gajian gitu teman-teman, aku buat rinci-rinciannya. Tapi kalau untuk bikin videonya tuh kadang-kadang suka mundur, jadinya baru bisa tayang sekarang. Nah seperti biasa, kita kalau bikin budgeting itu harus dirinci dulu pendapatan yang kita bakal dapet. Biasanya kalau aku mau dapetin budget dari suami, aku tanya dulu kira-kira budget suami berapa bulan ini. Pasti kan dia punya ancang-ancang bakal kasih aku berapa. Nah ini untuk bulan ini aku ada 5 juta rupiah. Selain dari budget dari suami, untuk biaya kehidupan tuh aku ada uang pegangan istri. Tapi sampai sekarang alhamdulillahnya uang pegangan ini lebih buat nabung ya teman-teman aku, atau buat jajan pribadi aku. Selanjutnya aku bakal sisi untuk giving juga, dan nominalnya nggak aku sebutin ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana untuk tahun 2022 ini, apakah rencana-rencananya sudah terpenuhi semua? Kalau aku masih banyak banget yang belum, terutama itu operasi Abang Dinan, dan ternyata operasi Abang Dinan itu sepertinya bakal ketunda sampai awal tahun, karena memang aku tuh di luar ekspektasi aku sebelumnya. Jadi aku mau sedikit cerita. Untuk Abang Dinan itu aku rencananya memang dari awal pengen bayar pribadi, karena aku udah rinciin, karena kan aku udah tahu ini dari pertama dia lahir aku udah tahu ini harus dioperasi, jadi aku sudah mulai nabung. Tapi pas kemarin kita udah proses beberapa kali ke dokter dan sudah fix mau operasi, ternyata budget yang kita siapkan itu jauh sekali dengan biaya operasi yang ada. Jadinya
harus ditunda, dan waktu itu kita pikir kan kita nggak mau pakai BPJS karena kita pikir kita sudah sedia uangnya dari awal, dari dia lahir kita sudah sediakan. Tapi ternyata karena ini lebih dari budget yang kita sediakan, kita harus ya terpaksa kita harus pakai BPJS, dan alhamdulillahnya ternyata ini di cover BPJS. Dan sekarang tuh lagi proses untuk proses BPJS ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga operasi Abang Dina nanti di tahun 2023 berjalan lancar semuanya, jadi dia bisa lebih pede lagi dan bisa menjalani kehidupan kedepannya lebih baik lagi. Nah ini selanjut ke videonya. Selain giving tadi aku ada saving juga ya teman-teman. Untuk savingnya masih sama, budgetnya 400.000, dan ini masih sama untuk pos-posnya, yaitu dana darurat, tabungan abang, tabungan adik, operasi Abang Dinan, ini yang tadi aku sebutin tadi ya teman-teman, ini buat tambah-tambah. Terus juga ada liburan. Nah untuk liburan untuk tahun ini aku belum sempat sama sekali liburan, nggak tahu kenapa agak malas liburan lama-lama atau staycation gitu, malas karena anak-anak tuh lagi aktif-aktifnya. Jadi kayaknya kalau nggak liburan di luar tetap sama capeknya, jadi aku urungkan. Nanti aku mau tabung aja sampai kalau dia agak besaran dikit, anak-anak agak besaran dikit, baru aku mau liburan. Lanjut, ini dari semuanya udah tadi ya, savingnya udah. Yang paling penting dan paling utama itu memang living ya teman-teman. Nah ini aku pengen bikin budgeting untuk livingnya. Seperti biasa ada belanja bulanan, itu sekitar 500.000. Terus ada susu, ini aku budgetingnya 500.000 juga, karena sekarang adik Kevin lagi harus minum susu tinggi kalori, jadi budgetnya agak lebih. Dan ada belanja mingguan, budgetnya masih sama ya teman-teman, aku masukin 800.000 rupiah. Alhamdulillahnya ini masih cukup buat tambah-tambah lauk di rumah, karena kan aku masih tinggal di rumah orang tua, jadi aku masih tetap sharing gitu ya teman-teman. Nah untuk diapers aku budgetnya masih 300.000. Dan ini juga ada stek Abang Dinan, untuk bulan ini aku masukin 200.000. Terus aku ada juga budget Netflix, ini 120.000. Dan ini untuk jajan, untuk bulan ini aku lebihin ya teman-teman 400.000, karena aku akhirnya ini suka banget jajan untuk GoFood. Dan gas dan galon aku budgetin sekitar 150.000. Dan untuk uang jaga-jaga juga ada ya teman-teman, aku masukin di sini. Uang jaga-jaganya itu sekitar 200.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang baru memulai budgeting, yang harus kita utama itu pertama setelah kita mengetahui pendapatan, terus kita sudah mengeposkan untuk givingnya, untuk memberi yang berhaknya. Terus selanjutnya kita utamakan dulu living untuk kehidupan atau pengeluaran tetap dan tidak tetapnya, baru sisanya kita tabung. Karena itu kalau misalnya semuanya kalau kita lebih banyak nabung, takutnya nanti kebutuhan kita ya tidak terpenuhi, malah jadi ngambil pos-pos yang tabungan yang udah ada. Nah ini udah selesai, udah aku totalkan tadi ya, terapi sekolah Abang Dinan 1.080.000. Tadi totalnya tuh 4.250.000 ya teman-teman. Nah ini ada tambahan atau mini sinking fund aku. Biasanya ini aku tetap budgetin tiap bulannya. Untuk kesehatan aku budgetin 50.000 rupiah. Untuk pakaian masih sama 30.000 rupiah. Dan untuk maintenance 30.000 rupiah. Ini biasanya tetap kepake tiap bulannya, karena ada aja yang harus dibeli atau ada aja harus dibenerin. Nah untuk skincare bulan ini agak besar karena aku baru mulai produk skincare baru, dan harganya tuh per bulannya 240.000. Dan untuk tambahan ini atau mini sinking fund ini aku budgetin 350.000. Nah ini udah aku totalin semuanya teman-teman, dari livingnya dan dari tambahannya itu semuanya alhamdulillahnya pas, nggak ada sisa sama sekali. Dan semoga apa yang aku post ini bakalan cukup sampai akhir bulan nanti tanpa mengambil uang tambahan dari tabungan ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku pengen masukin ke dalam dompet pintar, tapi untuk belanja bulanan aku pakai cashless ya teman-teman, aku taruh di ATM aja. Sama untuk susu aku masukin di ATM aja. Nah ini aku langsung masukin belanja mingguannya 800.000. Ini aku per bulannya 200.000 ya teman-teman. Selanjutnya galon dan gas, untuk uang jaga-jaga juga aku masukin 200.000. Terus ada skincare, untuk bulan ini aku masukin 240.000.
Jadi enaknya pakai dompet disiplin ini, jadi kita bisa ngerincin uang-uang yang kita udah posin. Dan ini berguna banget. Aku beli dompet disiplin ini udah lama banget teman-teman. Jadi itu waktu itu belum terlalu musim, dan itu harganya masih mahal, yang sekitar 80 ribu apa aku lupa. Jadi masih mahal banget, dan ternyata sekarang yang model kayak ini murah sekali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen budgeting, boleh dimulai dari yang dompet disiplin yang biasa aja kayak aku gini, biar nggak terlalu memberatkan ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah semua aku isi. Nah untuk yang terakhir itu ternyata aku belum masukin Netflix karena emang belum ada tulisannya di dompet disiplin. Aku pisahin aja Netflixnya sama untuk terapi Abang Dinan. Nah ini terapi memang memakan budget banget tiap bulannya teman-teman. Dan aku baru tahu sekarang ternyata untuk space delay itu di cover BPJS. Jadi untuk tahun 2023 aku pengen mencoba pakai BPJS teman-teman. Jadi aku tetap nanti mau masukin Abang Dinan sekolah kelas kreatif, tapi juga aku mau masukin dia pakai BPJS untuk space delay-nya. Semoga bisa terlaksana ya teman-teman rencana aku. Lanjut, ini udah selesai tadi ya budget dompet disiplin untuk kebutuhan livingnya. Sekarang aku mau masukin pos-pos yang sinking fund-nya. Ini yang untuk rumah 100 ribu. Terus ada juga tabungan abang dan adik 50 ribu masing-masing ya teman-teman. Nggak apa-apa sedikit, yang penting lama-lama kan kita, yang penting konsisten, lama-lama kok nanti bisa banyak. Tabungan adik 50 ribu juga. Terus ada dana darurat juga 100 ribu. Aku baru setahun ini yang benar-benar konsisten budgeting ya teman-teman, dan benar-benar konsisten nabung. Nggak berasa banget pas ngecek uang, oh, alhamdulillah aku ada uang segini. Padahal sebelum-sebelumnya tuh aku jarang banget nabung untuk hal kayak gini. Jadi lebih sering tuh kepake yang nggak penting gitu. Dan semenjak konsisten budgeting, aku jadi punya tabungan yang nggak aku sangka-sangka ternyata aku bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa keuangannya agak berantakan, boleh dicoba untuk budgeting dulu. Nanti insya Allah pelan-pelan keuangannya bakal sama kayak aku, bisa jadi lebih baik, lebih terarah gitu ya teman-teman. Nah ini udah semua, alhamdulillah udah keisi dana darurat. Dan lebaran aku nggak ada, nanti insya Allah bulan depan aku mau bikin pos lebaran. Ini udah selesai untuk liburan bulan ini. Tahun ini ternyata nggak ada liburan teman-teman. Nah alhamdulillah semuanya udah selesai, jadinya senang, udah keisi sinking fund-nya, udah tenang, udah aman, jadinya bisa lebih enak aja kalau udah misah-misahin ini. Ya terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan ambil baiknya, buang buruknya. Sekali lagi video ini tidak ada maksud unsur ria. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.